Badai COVID-19 yang berkepanjangan mulai memunculkan lonceng tanda bahaya bagi APBD di Kalimantan Timur. Dentingannya sudah terdengar, sebab dari pajak kendaraan bermotor saja terjadi penurunan drastis. Jika pada hari-hari sebelumnya mampu mengumpulkan pembayaran di atas 8 miliar rupiah per hari, saat loket ikut tutup hanya menerima 100 jutaan rupiah tiap hari. Simak informasinya. Pertanyaan yang selalu datang, kapan badai ini akan berlalu? Warga semakin cemas jika pemerintah tak mampu menyelesaikan COVID-19 dalam waktu cepat. Masalah-masalah lain pun mulai bermunculan. Tak hanya persoalan ekonomi dengan bertambahnya tingkat kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang terhenti, tapi juga sangat rawan meningkatkan kriminalitas. Berdasarkan perhitungan pengamat ekonomi Aji Sopyan Effendi, APBD Kaltim bakal anjlok 1 hingga 3 triliun. Ada juga prediksi lainnya yang menyebut angka di atas 3 triliun. Sementara pemerintah pusat melalui Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat surat keputusan bersama agar kepala daerah merasionalisasi APBD murni hingga 50%. Diperkirakan menurut pemerintah bahwa kita nanti akan mengalami penurunan pendapatan itu sekitar 3 triliun begitu. Kalau ditambah dengan penanganan COVID ya sekitar 3,4 atau sampai 3,5 triliun begitu. Nah, lantaran kondisi itu, pemerintah pusat memerintahkan para kepala daerah menyesuaikan kembali APBD-nya dalam waktu 2 minggu. Sinyal dari pemerintah pusat, kepala daerah dipersilakan memangkas anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal seperti membatalkan proyek-proyek. keseluruhan batang tubuh APBD tahun 2020 ini artinya akan disesuaikan begitu. Sebelum memasuki ke perubahan, artinya disesuaikan. Nah, memang di sini diberikan acuan 50% begitu. 50% pemotongannya anggaplah begitu. Lonceng tanda bahaya mulai berbunyi. Pemerintah pusat hampir pasti mengurangi transfer ke kas daerah karena fokus membiayai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat. Sementara pendapatan asli daerah atau PAD dari semua sektor juga menurun. Saat rapat dengan Badan Pendapatan Daerah Kaltim, Komisi 2 DPRD Kaltim ikut gelisah dengan situasi yang memburuk ini. Jika semua sumber pendapatan APBD menurun, dampak terburuk roda organisasi pemerintahan bisa tidak jalan. Karena kalau ini dibiarkan, Corona sampai bulan 12, pendapatan PAD kita yang tadinya dari sektor pajak yang tadinya 5 triliun bisa cuma 1,8 triliun. Bayangin, hancur kan, anjlok. Sehingga tidak boleh berdiam diri. Kerja cepat dan inovatif, itulah yang dikumandangkan dua anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo dan Sutomo Jabir. Pemerintah sebagai lokomotif pembangunan di Kalimantan Timur, saatnya mengajak semua potensi bersatu agar badai pasti berlalu. Kaltim TV, Hardin dan Herman melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa ikuti kami terus di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fajar Terima Hardika, pamit undur diri.